jangan coba-coba merintah saya. Saya dipilih rakyat saya sendiri kok. Apa mau komentarnya? Demikian juga ke bupati. Oh, bupati diperintah gubernur belum tentu mau. Makanya ini udah dirusak demokrasi kita ini. Bahkan bukannya dirusak itu lagi dengan aturan apa bagaimana otonomi daerah itu juga udah merusak. Kelakuan Amin Rais. Itu gara-gara bukan Rias Rasid ya sama Amin Rais. Ya betul, Rias Rasid. Ya, Rasid. Ini Rias Rasid muncul lagi tuh komentar. Dia nggak merasa berdosa ya bikin negara seperti ini sekarang. Saya nggak tahu. Bangga Pak. Bangga Pak. Kita di Indonesia, saya dulu melanggar hukum tuh saya bangga sekali loh Pak. Coba waktu kita sekolah, kalau kita madol kan paling bangga, rasanya kan paling gagah kan, paling berani kan. Kalau bisa ngerusak Indonesia, Amin Rais itu siapa tuh yang bisa ngerusak Indonesia ya? Saya hebat, kayak Amin Rais kan, bangga Pak. Bangga dia. Indonesia itu yang nggak punya, Indonesia itu semua punya Pak, cuman satu aja nggak punya, malu Pak. Iya, musuh kita itu apa? Musuh bangsa Indonesia itu, saya sudah menganalisa, mengabaikan Pancasila, udah itulah, mengabaikan konstitusi. Ya sistemnya juga udah diatak-atak. Itulah lawan kita yang sebenarnya. Mengabaikan konstitusi, mengabaikan Pancasila. Itulah. Itu musuh terbesar. Kita hancur dari dalam. Tidak perlu. Saya kira Amerika nggak goblok-goblok amat lah harus mengirimkan pasukan untuk menyerang Indonesia. Enggak. Cina juga gitu. Nah itulah. Sekarang Cina. Oke Pak Denny, yang resign banyak Pak Denny. Oke. Oh ya, lanjutlah. Bagaimana Ya, aturlah? Bagaimana ya. moderator mengaturnya? Oke. Berikutnya Pak Ayak Wae nih. Silakan Pak. Kalau ada pertanyaan. Pak Ayak Wae. Ya, salam Pak Tobing, Apara. Profesor Jenderal Tobing. Ulat bulu. Kalau aku lihat paparan Pak Tobing tadi itu luar biasa sekali, sangat smart, hijau. Tapi dalam implementasi sejak Indonesia merdeka ini, demokrasi Pancasila yang Pak Tobing paparkan, ya kan? Tapi kenyataannya demokrasi itu kan sangat banyak. Pendirinya itu kan, atau bapaknya demokrasi ini kan Abraham Lincoln. Jadi kalau kita lihat definisi demokrasi, yang terjadi di Indonesia ini udah ngaco semua, artinya tidak demokrasi dong Pak Tobing. Contoh demokrasi dalam keluarga misalnya kan, kalau kita lihat suasana batin itu jelas. Indonesia kenapa disebut negara demokrasi? Hanya sekadar ini aja. Presidennya dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan demi pemilihan untuk menduduk jabatan publik telah melibatkan partisipasi rakyat banyak. Hanya itu tok. Sedangkan legislatif yang seperti katakan Pak Paul katakan, yang banyak duitnya si Komeng aja yang terkenal bisa jadi anggota DPR. Ya, itu kan bukan demokrasi. Atau kan terjadi di Republik ini Pak, Islamisasi, itu kan demokrasi juga Pak. Bebas kan, namanya demokrasi kan dari rakyat untuk rakyat. Ada perangkat-perangkat yang mengatur sistem yang terjadi di masyarakat, itulah pihak keamanan kan yang bertanggung jawab, lembaga segala macam untuk melakukan preventif, pencegahan dan represif. Jadi kalau kita lihat sekilas, apapun yang terjadi di Republik ini, ya ujung-ujungnya ya seperti yang Pak Tobing katakan, demokrasi liberal, siapa yang punya duitnya banyak, yang punya sukses. Contoh, partai sekarang kan luar biasa banyaknya. Yang jaya, yang lama, yang bohirnya banyak. Coba bohirnya nggak banyak, ya mampus juga lah.
macam Golkar. Golkar kan makin menciut bohirnya kan. Kalau kita pelajari partai-partai politik, ya Nasdem, Gerindra, apalagi itu kan biangnya dari Golkar kan. Jadi kalau kita lihat demokrasi yang dikaitkan dengan apa yang Pak Paranto bicarakan, sama juga jauh panggang dari api, Pak Tobing. Karena apa? Karena kalau zaman Pak Harto dulu, kalau lihat ada BP4, Lemhanas, seorang pejabat itu kalau misalnya naik jabatan harus lulus, salah satunya persyaratannya lulus Lemhanas dan lain-lain, lulus BP4, ya kan? Tapi kalau sekarang, jangankan apa, ada lagi sekarang istilahnya partai-partai sekarang ada sekolahnya, ya kan? Ada Universitas Pertahanan Negara, apa namanya, yang di Bonham. Sentul tuh. Jadi kalau kita lihat Pak Tobing, apa yang Pak Tobing paparkan ini, memang kalau tidak main reinforcement, main paksa Pak Tobing, atau dengan otoritas, sulit rasanya Pak itu. Kalau menurut saya. Tapi kalau misalnya secara pelan dan pasti, pribadi-pribadi dari 280 juta penduduk Republik ini, seperti yang Pak Tobing lakukan di Magelang kemarin, itu luar biasa Pak Tobing. Kita pun yang hadir di sini, baik di Joe maupun YouTuber, kalau ini dari 1, 2, 2, 4, 4, 8, 8, 16, 16, 32, 32, 64, mungkin bisa jadi asal presidennya, pejabat pemerintah negara, mungkin kita bisi-bisi mainkan. Artinya katakanlah seperti Jokowi kemarin. Kalau kita dekat dengan Jokowi, mungkin dibentuklah komisi, badan atau gimana yang melakukan pendidikan Pancasila. Saya rasa gitu Pak Tobi. Bagaimana menurut Pak Tobi? Kegagalannya kan apa? Mereka membentuk BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Tapi tidak ada bagaimana Pancasila, ideologi Pancasila ini ya dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan. Sampai sekarang saya tidak tahu berapa banyak kader yang disiapkan. Jadi kader-kader ini harusnya mengajarin ya ke partai-partai. Jadi partai itu harus dibina. Bahkan yang mau menjadi caleg harus mengikuti itu dong. Jadi ya itu. Tapi nggak ada. Programnya cukup banyak, ya kan? Dan dana yang terkucurkan ke situ pun juga cukup banyak. Tapi ya bukan sedikit. Iya, mana hasilnya? Outputnya nggak ada, outcome-nya pun nggak ada, tidak terasa. Betul. Tidak terasa. Hampir 3 tahun ya Pak Tobing ya? 3 tahun lebih. Jadi, iya. Itulah, kan Megawati juga pemimpinnya. Iya kan? Nah, Yudi Latif kenapa dia mengundurkan diri? Karena tidak sesuai dengan hati nuraninya. Betul. Nah, sekarang kita lihat aja lah. Iya. Seperti sekarang SMA Taruna apa segala macam. Kemarin kepala sekolah SMA Taruna itu manggil saya. Nah, cobalah anak-anak itu enggak nyanyi aja, lihat semangatnya kan. Loh. Iya. Jadi apa perlu Pak Tobing, maaf Pak ya saya potong. Apa perlu orang-orang profesional misalnya kan Profesor Renali Kasali, orang swasta itu kan lebih mantap dikasih target. Kalau swasta dengan pemerintah ini kan sangat beda. Maaf aja Pak Tobing. Saya rasa manajemen swasta lebih bagus dari pemerintah. 10 kali lipat. Sorry Pak Tobing ya, saya bukan mendikte. Artinya kalau swasta diberikan target seperti BPIB, yes, ketok palu, tapi ya iukan orang lalukan Jawa, kata orang Padang kan. Biarkan anjing mengonggok kafilah lalu. Coba dikasih profesional, katakan Profesor Renali Kasali, siapa yang top orang swasta, dekan ekonomi dipercayakan. Mungkin si Paul Jang ditunjuk atau si Teddy ditunjuk, dikasih target, ku kasih gaji kau sebulan, pokoknya 100 juta. Target kau ini, kalau nggak ada gimana? Gaji kau potong. Kan mantap Pak Tobing. Main
kasar dikit, reinforcement Pak Tobing. Aku yakin itu baru bisa. Tapi kalau begini-gini aja ya, mimpi siang bolong lah kita Pak. Kita masih di sini, orang sudah ke bulan. Pancasila dulu zaman Pak Harto itu luar biasa Pak, saya rasa. Bukan sekedar hafal, Pancasila. Tapi BP7-nya, Lemhanas, ya Pak. Walaupun ada korupsi, itu lain cerita Pak. Tapi kan kesetiaan negara tentang Pancasila dari sila 1 sampai ke 5 itu kan luar biasa. Walaupun ada, itu kan nggak menjamin orang itu tidak korupsi. Nah, kan, Pak Tobing. Penyimpangan selalu ada ya Pak. Man paling nggak memang kita Betul. berasa sekali ya. Zaman Soeharto kita dengan tetangga bisa duduk sama-sama ya. Kalau sekarang memang repot ya. Iya. Dialog agama akhirnya saling menghujat. Kalau zaman Soeharto nggak berani tuh. Ya. Iya, Orang-orang kayak Suma itu udah masuk penjara itu. Bukan cuma KC musimen masuk kayu Pak penjara. Tobing. Suma Musimen Nandar itu kayu, udah Pak masuk penjara, Tobing. Irena Handono Hah? segala macam tuh. Pak Tobing musimen kayu, kalau nggak jalan nih, paparan Udah Pak saya Tobing nih. udah saya katakan kan kemarin, penduduk Asia ini tidak bisa kalau tidak otoriter. Cuman otoriternya harus konstruksi. Iya, Ya. kayak Seperti Singapura ya. nah, Singapura pun otoriter tuh. otoriter. Negara Makanya kecil ada. makanya ketika saya sekolah di Amerika, ada 3 perwira Singapura waktu itu. 3 jenderal Singapura. Saya tanya, are you democracy country? Lee Kuan Yew itu bukan otoriter, saya bilang. Nah, jadi Singapura pun bukan apa sekali, ya otoriter. Mau saya putarkan filmnya Lee Kuan Yew? Nantilah ya. Jadi Lee Kuan Yew bilang, siapa yang coba-coba? Tapi konsekuen. Ya, semua pejabat di Singapura itu tidak ada yang korupsi, tapi negaranya korupsi. Dianya nggak korupsi. Waktu dulu ya ada penceramah dari Singapura waktu saya Lemhanas. Si Todung Modyo Lubis sebagai moderatornya. Wah, ngomong dia begini-begini. Lah, tentang masalah corruption watch. Udah tuh saya sendiri yang angkat tangan itu, berani saya. Memang di tempat Anda itu tidak terjadi korupsi, tapi negaramu korupsi. Kenapa? Mengumpulkan orang-orang korupsi dari negara lain di tempat Anda, saya bilang. Diam, tak ngomong itu. Dilema sih. Betul. Loh, kamu nggak kok? Saya tahu perwira Singapura Ada itu. Swiss ya. Swiss kan juga kan negaranya nggak korup. Tapi uang hasil korupsi lempar sana semua. Aduh. Iya, saya sama perwira Singapura ya, sekolah pernah, kemudian bergaul pernah, ya, dalam kerjasama hubungan bilateral antara Singapura dengan Indonesia. Oh, saya tahu semua. Bahkan saya dibilang apa? Kalau saya rapat ke Singapura, dia bilang, wah, udah datang ini troublemaker katanya. Iya, saya Killer, beritahu. killer. Loh, Killer Pak jasa, Tobing, bukan troublemaker. ya, jasa saya untuk TNI, saya bilang waktu itu, kalau selundupan datang dari Singapura ke wilayah Indonesia, dia tidak mau dibilang selundupan. Coba bayangin, kalau dari Indonesia ke sana, selundupan. Hebat itu. Ya, dan waktu itu Hebat ya, itu, saya sampai lewat asisten operasi saya, kemudian dilanjutkan ke Panglima, Singapura harus tunduk sama kita. Kita harus mengadakan 3 patroli. Malindo, Malaysia, ya, Malindo, Indonesia. Malaysia, Indonesia. Marsindo, Oh, Marsindo itu Malaysia, Singapura, Indonesia. Saya bilang patroli, kalau enggak penyelundupan banyak. Pertamanya dia nggak mau. Wah, saya bilang sama Sob, mereka nggak mau, jangan kasih daerah latihan di Pekanbaru. Mati lo. Lo sekarang masih ribut kita masalah daerah latihan. Mana lagi dia mengendalikan udara Indonesia ini. Wah, nanti saya tayangkan semua, saya ikut sebagai narasumber, sebagai pembicara. Di Lemhanas lagi,
Di luar Lemhanas lagi kita paparan. Waktu itu dia tidak mau. Ya, patroli 3 negara. Di daerah perbatasan. Sampai prosedurnya, bagaimana hot pursuit, bagaimana apa. Dia atur semua. Nggak ada lah. Kalau saya dulu dibilang Singapura tuh, wah ini udah datang troublemaker. Selama saya dinas di staf operasi, mungkin saya ke Singapura tuh lebih 50 kali, biar tahu aja. Lebih 50 kali. Nah itu berhasil lah dia. Akhirnya Jadi- dia ikut. Patroli Jadi, itu Pak waktu Tobing, dia, Malsindo itu patrolinya laut dan udara. Bayangkan. Jadi kalau patroli udara umpamanya mau pakai pesawat dari mana? Kalau pesawat dari Indonesia dia harus ada di pesawat kita. Kalau kita pakai pesawat mereka, kita harus ada di pesawat dia. Biar lihat siapa yang bermain di bawah itu. Nah, dengan Malaysia hebat kali. Coba. Ya, jadi Pak Tobing, halo. Ya. Jadi gini Pak Tobing, konsep Pak Tobing itu di TNI itu saya lihat itu bagus sekali Pak. Ya, jadi dari sistem satu komando Pak ya, itu mungkin bisa dikatakan demokrasi, bisa dikatakan otoriter Pak ya. Kalau dikatakan itu bagus kan Pak, kan itu kan bukan demokrasi Pak, perintah kan. Jadi kan demokrasi itu dari rakyat untuk rakyat. Contoh, Rizik Syihab sebenarnya itu kan udah melanggar itu kan, melawan negara kan Pak kan. Harusnya Iya. TNI itu pada waktu itu kan harus bersikap kan Pak. Nggak perlu menunggu perintah presiden Pak kan. Macam si Dudung ya kan, turunkan kalau nggak kulibas kau. Karena dari pemerintah sendiri, ya Pemda sendiri nggak mampu kan. Ya, sebagai kasat waktu itu ya disikatnya kan. Itu yang paling idealnya kan Pak. Karena udah melanggar kan hukum. Fungsinya TNI itu kan mengamankan negara kan, bukan mengamankan presiden. Jadi kalau kita lihat demokrasi itu, ya sulit memang Pak Tobing. Ya, Ya. apa akhlak udah rusak atau paradigmanya udah bergeser atau gimana Pak Tobing? Saya juga kadang-kadang mikir itu. Kalau kasusnya Pak Dudung itu ditolong sama situasi. Siapa Pak Tobing? Situasi. Karena situasi. Udah kan Bukan gawat dia- itu Pak Tobing. Iya, tunggu dulu. Aparat nggak melihat situasi itu. Jadi begini, situasi itu pada saat itu terjadi COVID nggak? COVID kan? Betul. Nah, oke. Dia pasang baleho di mana-mana. Oke. Itu kan dibiarkan dulu, bukan langsung diturunkan. Tetapi dia pulang dari apa? Dari Mekah. Mekah. Mekah lah pokoknya Arab. Arab. Persis direncanakan tanggal 10 November. Lah. Makanya orang intelijen itu harus tahu itu. Dia pulang kan melaksanakan kerumunan. Sementara si Anies tidak berbuat apa-apa. Nah, di dalam undang-undang penanggulangan bencana bahwa TNI itu dia kan Pangdam waktu itu. Pangdam itu wakilnya gubernur di dalam penanganan bencana, tapi karena si Anies tidak berbuat, dia berbuat. Disitulah hebatnya dia. Iya. Karena dia menggunakan kesempatan waktu itu, situasinya tidak memungkinkan. Sedangkan si Habib Rizik waktu itu kan keramaian kan. Betul. Nah itu dia beruntung di situ karena dia bukan menggunakan undang-undang TNI, tapi menggunakan undang-undang penanggulangan bencana. Karena waktu itu kita darurat. Undang-undang kesehatan. Iya, undang-undang penanggulangan bencana. Kena 4 tahun itu ya. Iya. Sikat habis kalau saya jadi Pangdam pun saya libas. Ini udah coba nih. Ya, maaf Pak. Coba dinyalakan mikrofonnya Pak Denny. Pak Soba silakan Pak Soba. Ya, salam semuanya malam. Iya. Pak Tobing, saya mau nanya nih Pak Tobing, ini kan sejak 2004 ya, itu kan pemilu kita kan udah pemilihan langsung kan. Kalau sebelumnya kan di 1999 itu kan masih pemilihan tidak langsung. Iya. Kan kita nggak milih. Iya. Iya.
Lalu sampai yang sekarang ini dalam perjalanannya kan sampai DPR pun dipilih oleh rakyat langsung, ya kan? Iya. Seperti begitu, DPR, kepala daerah, bahkan kepala daerah, gubernur, bupati itu dipilih oleh rakyat. Iya. Sekarang kalau seperti begitu, pertanyaannya kan begini, jadi kalau presiden bisa dimaksulkan. Sekarang kalau gubernur siapa yang memaksulkan? Rakyat udah pilih, lalu nggak bisa dimaksulkan. DPR, rakyat udah milih, nggak bisa dimaksulkan kalau dia ngaco. Sekarang jadi kan itu jadi bingung tuh di situ. Yang bisa nurunin mereka siapa? Gitu loh. Oke, sekarang tanya gini Pak Soba. Justru karena pemilihan langsung inilah sukar menjatuhkan presiden. Karena dia dipilih langsung sama rakyat. Ya, yang ditanya rakyat. Nah sekarang kalau Betul. Jokowi punya 80% pendukung dia, ya nggak ada suara rakyat yang lebih berdaulat daripada DPR. Itulah Betul, Pak. jeleknya pemilihan Betul. Memang itu. ada keunggulannya di sana. Seorang presiden yang sudah dipilih oleh rakyat banyak dan rakyat banyak ini masih mendukung, atau kita bilang nggak usah bilang presiden lah, seseorang yang dipilih langsung oleh rakyat ini, selama rakyat banyaknya yang masih mendukung, dia tidak susah untuk dijatuhkan. Tapi sekarang itu kan kalau kita bicara presiden. Iya. Presiden itu ada jalurnya untuk menurunkan presiden, itu ada jalurnya. Terlepas dari jumlah yang mendukung itu banyak atau enggak, ya paling kalau misalnya yang dukung banyak ya paling ribut besar, paling begitu. Kalau yang dukungnya ternyata akhirnya sekarang udah enggak, ya dengan gampangnya diturunkan gitu. Tapi sekarang kalau kita bicara gubernur, bupati, kepala daerah atau anggota DPR, siapa yang menurunkan mereka? Ya rakyat yang Kalau memilih dialah. ya, jalurnya di mana Pak? Itu yang enggak, saya belum ada lihat ada jalurnya itu. Sama aja. Kalau kita bicara jalurnya itu melalui partai lagi, ya kan? Kan jadi aneh lagi kan? Makanya itu kan akhirnya kan masih ada perkataan petugas partai. Padahal itu udah dipilih oleh rakyat, harusnya udah bukan petugas partai. Iya, itulah dari kemarin saya bilang, jangan bikin terminologi. Udah itu dibikin terminologi itu menjadi paradigma. Cara memahami apa, kan paradigma udah saya bilang, kerangka landasan. Cara memahami kehidupan di mana kita hidup. Kalau di partai PDIP dibilangnya petugas partai, jangan kembangkan ke lain. Kenapa partai lain tidak berani ngomong petugas partai dan tidak mau? Kan hanya dia saja, ngarang-ngarang. Udah saya bilang itu tidak benar. Jadi kalau di gubernuran ada DPRD, ada juga DPRD provinsi kan, ya boleh dia sama saja anggota DPRD itu punya hak angket, punya apa. Tapi kalau hak angket ini tidak didukung rakyat, tidak bisa juga. Nah sekarang kelemahannya Orde Reformasi ini ya, karena gubernur itu belum tentu satu partai dengan pimpinan pusat. Ya kan, contoh, presidennya dari PDIP. Gubernurnya belum tentu dari PDIP. Contohnya Sumatera Utara lah. Ya, memang betul. Tidak bisa. Lu jangan coba-coba merintah saya. Saya dipilih rakyat saya sendiri kok. Apa mau komentarnya? Demikian juga ke bupati. Oh, bupati diperintah gubernur belum tentu mau. Makanya ini udah dirusak demokrasi kita ini, bahkan bukannya dirusak itu lagi dengan aturan apa bagaimana otonomi daerah, itu juga udah merusak. Kelakuan Amin Rais. Itu gara-gara bukan Rias Rasid ya sama Amin Rais. Ya betul, Rias Rasid. Ya, Rasid. Ini Rias Rasid muncul lagi tuh komentar. Dia nggak merasa berdosa bikin negara seperti ini sekarang. Saya bangga Pak. Bangga Pak. Kita di Indonesia, saya dulu melanggar hukum tuh saya bangga sekali loh Pak. Coba waktu kita sekolah, kalau kita madol kan paling bangga, rasanya kan paling gagah kan, paling berani kan.
Kalau bisa ngerusak Indonesia, Amin Rais itu siapa tuh yang bisa ngerusak Indonesia? Ya saya, hebat kayak Amin Rais kan, bangga Pak. Bangga dia. Indonesia itu yang nggak punya, Indonesia itu semua punya Pak, cuman satu aja nggak punya, malu Pak. Iya, musuh kita itu apa? Musuh bangsa Indonesia itu, saya sudah menganalisa, mengabaikan Pancasila. Udah, itulah. Mengabaikan konstitusi. Ya Kita sistemnya buktikan. juga udah diacak-acak. Itulah lawan kita yang sebenarnya. Mengabaikan konstitusi, mengabaikan Pancasila. Itulah. Itu musuh terbesar. Kita hancur dari dalam. Tidak perlu. Saya kira Amerika nggak goblok-goblok amat lah harus mengirimkan pasukan untuk menyerang Indonesia. Enggak. Cina juga gitu. Tapi lu hancur. Ya. Ya seperti otonomi daerah yang tadi disebut itu kan juga jadi aneh gitu kan. Iya. Sistemnya bukannya sistem apa persemakmuran atau ya gabungan negara ya. Kayak Iya. Amerika United States Federal. masing-masing state ya federal, masing-masing wilayah itu punya kekuasaan sendiri. Ini kan kita di Indonesia enggak, tapi dengan pemilihan langsung seperti begini, ya kalau presiden bilang A, pusat bilang A, ya dia daerah bisa bilang ya, saya kan bukan dipilih sama kamu, saya dipilih sama rakyat, saya maunya Z, mau apa kamu? Ya itu Kan tadi bingung kalau gitu. kalau dia berdasarkan konstitusi itu pasti bisa. Sekarang kita cek ya, gubernur-gubernur itu menyusun kebijakan, kemudian strategi, program pembangunan berdasarkan konstitusi. Bawa kemari konsepnya. Saya lihat, ada nggak sesuai konstitusi? Enggak. Tapi berdasarkan kepentingan partai, itulah sulitnya. Itulah sulitnya. Bagi limang perda kan? Perda bagi limang. Nah, coba. Udahlah makin bancaan kita ini sekarang. Negara dijadikan bancaan. Pecundang. Ya memang Pak Tobing mesti turun tangan nih Pak Tobing. Ya bagaimana mau Maaf, turun Bapak. tangan? Tangan. Saya potong. Jadi apa kayak gitu di pemerintahan, Be? Inilah, Mulai disadarkan orang-orangnya. kita terobosannya Oke. hanya satu. Bisa nggak melalui Zoom ini? Zoom ini bisa viral nggak? Betul. Nah, itu aja. Saya paparan ini, jenderal-jenderal itu saya kirimin semua. Apa dia melihat apa nggak tahu lah. Tapi saya kirim semua. Viral Pak Betul, Tobing, Pak. saya bakar Al-Quran nanti Oke, viral oke. Pak Tobing. Hah? Izin Saya Pak. bakar Al-Quran nanti viral langsung gitu. Iya. Tapi saya beritahu lah, aparat, ada yang Ya. mau menghimpun seperti ini. Siapa yang mau menghimpun seperti ini? Sorry Pak Tobing ya, aku tambahkan ya. Kawan-kawan aku di Zoom maupun YouTube, banyak itu menceritakan Pak Tobing. Luar biasa itu konsepnya Pak Tobing. Tapi berat juga ya, gimana lah caranya ya. Sampai itu kami diskusi. Ada 5 orang di YouTube, ikut. Dia cerita sama aku, wah bagus sekali Jenderal Tobing punya konsep itu. Iyalah, aku bilang. Tapi gimana lah ya kita mengimplementasi. Aku juga bingung Pak Tobing. Ya Apa bukan. mesti pakai Izin Pak. multi level marketing ya kan, konsep marketing multi level marketing kan, satu Loh, ditata iya. macam BP7 Lemhanas ya kan, benar nggak? Lemhanas juga sekarang, alah, Maaf Pak. Pak udah Jenderal nggak saya betul potong. lah. Sedih saya melihatnya. Halo. Maaf Pak Jenderal, Pak ayak-ayak baik, saya potong. Kebetulan masih ada 2 yang mau bertanya. Ya, Bu Tumba lanjut, dan silakanlah, Pak silakan. Order. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.